warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi agresi militer 1. Yang pertama akan dibacakan oleh Syasha. Agresi militer 1 adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilakukan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi produk merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes Sukarno yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati pada tanggal 23 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi koalisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil perundingan Linggarjati. Kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan Belanda harus meninggalkan Indonesia pada tahun 1942. Setelah itu, Indonesia dijajah oleh Jepang hingga pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 23 Agustus 1945. Pasukan Sekutu dan India mendarat di Sabang, Aceh. Mereka tiba di Jakarta pada tanggal 15 September 1945. Selain membantu Sekutu untuk di tentara Jepang yang tersisa, bisa di bawah pimpinan Karno atas perintah kerajaan Belanda membawa kepentingan lainnya, yaitu menjalankan pidato Ratu Wilhelmina terkait konsepsi kenegaraan Indonesia. Pidato pada tanggal 6 Desember 1942 melalui siaran radio menyebutkan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran antara kerajaan Belanda dan India. Indonesia di bawah naungan kerajaan Belanda. Lalu ada penyebabnya. Penyebabnya terjadinya agresi militer 1 adalah kekalahan Belanda dalam peperangan. Hal tersebut membuat ekonomi Belanda ingin membangkitkan perekonomian negaranya dengan kembali menguasai kekayaan alam Indonesia. Kemudian di sini ada kronologi terjadinya agresi militer 1. Di tengah-tengah upaya mencari kesepakatan dalam pelaksanaan isi persetujuan Linggarjati, ternyata Belanda terus melakukan tindakan yang justru bertentangan dengan isi persetujuan Linggarjati. Di samping mensponsori pembentukan pemerintahan monika, Belanda juga terus memasukkan kekuatan tentaranya. Pada tanggal 27 Mei 1947 mengirim nota ultimatum yang berisi: yang pertama, pembentukan pemerintah federal sementara atau pemerintahan darurat secara bersama. Yang kedua, pembentukan Dewan Urusan Luar Negeri. Yang ketiga, Dewan Urusan Luar Negeri bertanggung jawab atas pelaksanaan ekspor, impor, dan devisa. Dan yang keempat, pembentukan pasukan keamanan dan ketertiban bersama atau Gendarmeri. Pembentukan pasukan gabungan ini termasuk juga di wilayah Republik Indonesia. Pada prinsipnya, Syahrir yang merupakan kabinet yang jatuh pada Juni 1940 dapat menerima beberapa usulan, tetapi menolak mengenai pembentukan pasukan keamanan bersama di wilayah Republik Indonesia. Belum aja. Kabinet baru di bawah Amir Syarifudin dibentuk 3 Juli 1941 juga menolak pembentukan pasukan keamanan bersama di wilayah Republik Indonesia. Tanggal 27 pihak Belanda melancarkan aksi polisional. Mereka yang pertama pasukan bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menuju Jawa Barat dan dari Surabaya untuk menuju Madura. Gerakan-gerakan pasukan yang lebih kecil menekankan wilayah Semarang dengan demikian
eksplorasi minyak dan batu bara di sekitar Palembang dan Padang diamankan. Dengan pasukan yang bergerak musuh dalam kebingungan dan menghancurkan apa saja yang dapat mereka hancurkan. Di beberapa daerah terjadi aksi-aksi pembalasan. Orang Cina di Jawa Barat dan bangsawan yang dipenjarakan di Sumatera Timur dibunuh. Beberapa orang Belanda termasuk Partok ingin melanjutkan pendudukan Jakarta dan membentuk suatu pemerintahan republik yang lebih lunak. Tetapi pihak Amerika dan Inggris yang tidak menyukai aksi koalisional tersebut mengirim Belanda untuk segera menghentikan peperangan terhadap Republik Indonesia. Ibu kota Republik Indonesia dapat digulung Belanda. Hubungan keluar bagi Indonesia juga mengalami kesulitan karena pelabuhan-pelabuhan telah dikuasai Belanda. Secara ekonomis, Belanda juga berhasil menciptakan kesulitan bagi Republik Indonesia. Daerah-daerah penghasil beras jatuh ke tangan Belanda. Hubungan keluar juga terhambat karena blokade Belanda. Tetapi Belanda belum berhasil menghancurkan mental dan kekuatan setara Indonesia yang didukung oleh kekuatan rakyat. Pada tanggal 30 Juli 1947, India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia Belanda dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan PBB. Permintaan tersebut diterima dan dimasukkan dalam agenda sidang BK PBB. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Keamanan PBB memerintahkan untuk menghentikan permusuhan di antara kedua belah pihak dan mulai berlaku sejak tanggal 4 Agustus 1947. Sementara itu, untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, Dewan Keamanan PBB membentuk komisi konsuler dengan anggota-anggotanya yang terdiri atas para konsul jenderal yang berada di wilayah Indonesia. Komisi konsuler diketuai oleh Konsul Jenderal Amerika Serikat Dr. Walter Flood dengan beranggotakan Konsul Jenderal Cina, Belgia, Prancis, Inggris, dan Australia. Komisi konsuler itu diperkuat dengan personil militer Amerika Serikat dan Prancis sebagai peninjau militer. Dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB, Komisi konsuler menyatakan bahwa tanggal 30 sampai 4 Agustus 1947 pasukan masih mengadakan gerakan militer. Dua kali itu kan. Pemerintah Indonesia menolak garis demokrasi yang dituntut oleh pihak Belanda berdasarkan kemajuan pasukannya. Setelah pemerintah melakukan gencatan senjata, namun penghentian tembak menembak tidak dimusyawarahkan dan belum ditemukan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan agar jumlah korban bisa dikurangi. Pada tanggal 3 Agustus 1947, Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan PBB dan memerintahkan kepada Parmok untuk menghentikan tembak menembak. Pelaksanaannya dimulai pada malam hari tanggal 4 Agustus 1947. Pada tanggal 14 1947 dibuka sidang BK PBB. Dari Indonesia hadir antara lain Sultan Syahrir. Dalam pidatonya, Syahrir menegaskan bahwa untuk mengakhiri berbagai pelanggaran dan menghentikan pertempuran perlu dibentuk komisi pengawas. Pada tanggal 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB menerima usul Amerika Serikat tentang pembentukan suatu Committee of Good Office atau yang disebut Komisi Jasa-Jasa Baik atau yang lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara KTN. Belanda menunjuk Belgia sebagai anggota, sedangkan Indonesia memilih Australia. Kemudian Belanda dan Indonesia memilih negara pihak ketiga, yakni Amerika. Komisi resmi terbentuk pada tanggal 18 September 1947. Perwakilan dari Australia yakni Richard Kirby, dari Belgia Paul van Zielen, dan Amerika Dr. Frank Graham. Belanda masih terus berulah. Sebelum Komisi Tiga Negara datang di Indonesia, Belanda terus mendesak wilayah dan melakukan perluasan wilayah kedudukannya. Kemudian tanggal 29 Agustus 1947, secara sepihak Parmok memproklamasikan garis demarkasi Parmok menjadi garis batas antara daerah penduduk Belanda dan wilayah RI pada saat gencatan
Gencatan senjata dilaksanakan. Di sini ada garis demarkasi kamu. Garis-garis ini pada umumnya menghubungkan titik terdepan posisi Belanda. Menurut garis Panuk, wilayah Republik Indonesia lebih sedikit dari sepertiga wilayah Jawa, yakni wilayah Jawa Tengah bagian timur dikurangi pelabuhan-pelabuhan dan perairan laut. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih.